Hai semuanya. Kenalin, aku Hariza Dia Putri. Aku Vina Aprianti Azhar. Kita berdua dari Departemen Sosial Politik Bidang kajian. Nah, sekarang kita balik lagi di Ngaso. Nah, kita berdua di sini mau bahas lagi tentang hasil dari diskursus kemarin ya, Vin, yaitu tentang MBG, yaitu makan bergizi gratis, yang sebenarnya orang-orang bilang tuh untuk mencegah stunting kan. Tapi, apakah benar atau cuman kita tuh kenyang janji doang? Menurut kamu gimana? Oke Hariza, menurut aku hasil dari diskursus kemarin bersama UKSK, aku tuh bisa merangkum sedikit. Ternyata banyak banget pronya, tapi ada juga kontranya. Pronya, kita bisa membuat anak-anak sekolah menjadi sehat dan juga tumbuh dengan baik dengan makanan bergizi. Tetapi kontranya, ada saja yang menyalahgunakan hal ini seperti anggarannya, dan juga banyak banget yang keracunan, kasus yang lagi panas banget kan di sosial media, Riza. Nah, aku sepakat banget sama kamu, Vin. Sebenarnya MBG itu bagus banget teman-teman, dan juga banyak ngebantu. Tapi kalau misalkan pelaksanaannya ngasal dan malah pakai barang-barang yang impor bukan dari UMKM, terus juga yang lebih jadi pertanyaan masyarakat tuh sebenarnya itu ahli gizi atau gimana? Karena ya itu tuh bikin hal yang kayak jadi adanya keracunan dan lain-lain ya kan. Menurut kamu gimana? Setuju banget Hariza, menurut aku juga lebih baik jangan diperbanyak deh dari bahan-bahan impor. Lebih baik kita pemerintah tuh memperdayakan UMKM gitu. Kan bisa membantu ekonomi masyarakat di daerahnya juga ya. Jadi gak akan mungkin meminimalisir hal kontra itu. Nah guys, sebenarnya dari kami bidang kajian tuh sering banget bahas tentang MBG ini kan. Dan kami tuh memikirkan solusinya. Menurut kami tuh solusinya lebih baik kayak pemerintah tuh kalau misalkan mau ada ahli gizinya yang benar-benar ahli gizi gitu, yang udah jelas. Dan juga untuk dananya pemerintah tuh harus transparan juga. Terus yang paling penting yang tadi sempat kita bahas yaitu bahan-bahannya harus dari bahan-bahan lokal, jangan dari bahan-bahan impor, biar itu tuh jadi membantu juga dari UMKM yang ada di Indonesia. Kalau dari kamu? Oke, aku setuju banget sama Hariza. Nah, kita lihat nih dari kacamata sosiologi, menurut Emil Durkheim itu hal ini tuh MBG itu bisa banget jadi fungsi sosial yang baik banget. Karena kita tuh bisa membantu dan mengembangkan masyarakat, kayak mengembangkan perekonomian yang udah kita bahas tadi, dan juga terpantau gitu kesehatan dan gizi apa yang anak-anak sekolah makan itu. Tapi kalau misalkan malah bikin banyak masalah, terus banyak kontra di mana-mana yang sampai banyak keracunan, terus merugikan UMKM yang malah jadi banyak yang bilang sih nggak laku ya karena adanya MBG ini tuh. Tapi jadinya tuh disfungsional gak sih hal ini? Nah, jadi kami dari bidang kajian tuh sepakat ya, Vin, kalau misalkan MBG ini program yang bagus banget dan banyak ngebantu banget ke masyarakat dan anak-anak yang di sekolah. Tinggal gimana pemerintah tuh bisa ngejalaninnya dengan sistematis dan dengan niat yang baik, biar MBG ini tersampaikan dampaknya dengan baik juga ke pemerintah dan anak-anak sekolah. Aku setuju banget sama yang Hariza omongin tadi, dan juga harapan kita buat kedepannya semoga pemerintah tuh bisa lebih berbenah lagi gitu ya untuk program kerja ini, biar gak ada lagi kontra dan juga masalah-masalah di lapangannya gitu, biar bukan cuma kenyang janji gitu tapi juga kenyang gizi. Nah, kita sebagai mahasiswa walaupun kita nggak dapat MBG ya teman-teman, kita harus tetap bantu pantau juga biar nggak ada keliruan-keliruan lagi. Segitu aja dari kami. Sampai jumpa di diskursus selanjutnya.